Bapak Agus merupakan lulusan jurusan biologi dari Universitas Jenderal Sudirman. Beliau memulai budidaya jamur bersama anaknya sejak tahun 2010 setelah beliau pensiun. Meskipun usahanya masih berskala kecil, budidaya ini telah memberikan keuntungan finansial yang cukup menjanjikan. Budidaya jamur tiram adalah proses menanam jamur dengan media tanam yang terbuat dari serbuk kayu, bekatul, dan kapur yang sudah disterilisasi untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme lain. Media ini biasanya dibuat dengan perbandingan tertentu, kemudian difermentasi atau dikompos selama beberapa hari untuk melunakkan bahan dan membunuh jamur liar. Setelah sterilisasi, bibit jamur yang sehat diinokulasi ke media dalam kondisi steril. Media yang sudah diinokulasi disimpan di tempat gelap dengan suhu ideal antara 20-30 derajat Celcius dan kelembapan tinggi agar miselium dapat tumbuh optimal selama masa inkubasi 2-4 minggu. Selama masa ini, kelembapan dan sirkulasi udara harus dijaga agar pertumbuhan jamur maksimal dan terhindar dari kontaminasi jamur atau bakteri pengganggu. Pembuatan media tanam atau backlog. Siapkan media tanam dengan mencampurkan 70-80% serbuk kayu, 10-20% dedak halus, dan 2-3% kapur dolomit. Tambahkan air hingga kelembapan sekitar 60%. Masukkan campuran ke plastik backlog dan sterilkan dengan mengukus selama 8-10 jam pada suhu 100 Celcius. Setelah media tanam jadi, siapkan bibit jamur tiram, yaitu millet. Millet dipilih karena kaya nutrisi dan mendukung pertumbuhan miselium yang cepat dan padat. Bibit millet ini merupakan benih jamur yang akan ditanam ke media tanam. Lakukan inokulasi dengan memasukkan bibit millet ke dalam backlog media tanam yang sudah dingin dan steril. Proses ini harus dilakukan di ruang bersih dengan alat steril agar terhindar dari kontaminasi. Tutup lubang inokulasi dengan rapat menggunakan bahan yang mudah ditembus oleh jamur seperti kapas atau kertas steril. Simpan backlog di ruangan inkubasi yang gelap dengan suhu ideal antara 24-28 derajat Celcius dan kelembapan 80-90%. Dalam 2-3 minggu, miselium akan tumbuh memenuhi media, siap untuk fase pertumbuhan jamur. Budidaya jamur tiram tidak hanya soal menanam dan memanen, tetapi juga bagaimana proses pasca panen yang tepat agar kualitas jamur tetap terjaga dan hasil panen dapat memenuhi standar pasar. Panen jamur tiram dilakukan saat tudung berdiameter 5-10 cm dan warna putih bersih sebelum mekar penuh. Panen dengan mencabut pangkal atau batang jamur dengan hati-hati agar tidak merusak jamur dan media tanam. Setelah panen, jamur dibersihkan, tetapi tanpa air untuk menghindari mikroba penyebab bintik hitam. Selanjutnya, jamur dikemas. Buat kendala yang sering Bapak dapetin gitu pas waktu nanamnya tuh apa Pak? Keyakinan tentang sterilisasi. Kalau kendala sih nggak ada ya. Tapi kita yakin nggak ketika disteril ini di dalamnya udah betul-betul steril. Nah, soalnya kayak telur semu dalam suhu 100 derajat belum tentu mati. 100 derajat di sini di dalamnya kita nggak tahu. Ya itu. Nah, kemudian mixingnya, pencampurannya dari serbuk gergaji, dedak, kapur, terus sama yang lain-lain kayak molas dan lain-lain tercampur rata atau enggak. Gitu. Kalau nggak rata ya nanti akhirnya ada yang tumbuhnya belang-belang. Di sini tumbuh ya karena rata, tapi di sini nggak rata, kosong. Di bawah rata dia tumbuh. Karena ini setelah spora bergulung menjadi miselium, dia kan akan nembus kayak jarum. Terus jadi bisa ada yang kelewat. Yang medianya nggak cocok dia nggak mau tumbuh, makanya lewat ke bawah terus. Sip.
Tadi yang awal yang pakai PDA itu. Masih ingat apa PDA tadi yang saya jelaskan? Potato dextrose agar dari itulah. Kemudian ini kan tumbuhan, semua tanaman itu pasti ada bibitnya kan. Nah, ini kembali kalau yang dari IPA mungkin udah paham di mana bibitnya. IPA pernah kalau nggak salah kelas 1 untuk kantong spora. Kita ambil dari kantong spora gitu. Kantong spora itu ketika kita buka sedikit aja, diambil misalkan yang kecil ya. Nggak bisa yang kecil ternyata. Dari sini. Yang disebut terminalnya. Ini misalkan cuma diginikan aja. Kalau pakai pisau yang tajam apa pisau operasi, nah ini ada, masukkan ke preparat terus dilihat di mikroskop. 1 jadi 2 jadi 4 terus ada. Nah, itu yang diteteskan ditumpangkan ke PDA tadi. Tapi PDA-nya harus betul-betul steril. Itu malah kadang-kadang sampai 200 derajat memanaskan PDA-nya. Iya. Pakai apa? Namanya kalau yang kecil autoclave kecil yang buat masak presto. Itu. Itunya paling cocok pakai botol vodka. Nah, botol vodka kan gepeng. Nah, dia kan nantinya kan ditransfer lagi ya setelah PDA. Jadi ini pas nggak ada barangnya di botol vodkanya juga nggak ada. Itu ditumpangkan ke PDA yang udah beku tadi, tutup lagi. Nanti dalam waktu 3 hari itu udah kayak kapas semua. Dan nanti itu yang dipindahkan ke jagung atau ke padi atau ke millet. Kadang ini kan serbuk gergaji ya tuh. Nah, suka ngotoran ini Yang atasnya. Itu kalau memang masih bisa dilap pakai tisu ya dilap aja, tapi ketika dilap masih nempel ya udah sortir aja ya. Ininya harus dipotong kalau untuk dijual. Bawahnya ya?